Semuanya aku Raymond Wong Saputra dan aku adalah master student di National Chengkung University dan labku research on NLP. So, ini recording pertama jam 2.20 pagi dan pengen aja iseng. Oke, hari ini kita akan bahas sedikit tentang kita coba review salah satu paper ya, short paper ACL 2022, ACL Anthology, one of the best out there. So, kita akan bahas tentang contrastive learning enhanced nearest neighbor mechanism for multi-level text classification. Jadi buat yang nggak ngerti apa itu multi-label text classification, simply itu sebenarnya adalah klasifikasi, cuman labelnya banyak. Misalkan eh, ada foto di dalam ada sebuah foto gitu, terus ada anjing, kucing, sama burung gitu kan. Nah itu kan ada terdeteksi tiga hewan. Nah itu AI-nya harus bisa mendeteksi anjing, kucing, dan burung gitu kan. Nah tapi misalkan kalau dia yang multi class, bedanya apa sih gitu kan? Coba kalau kita bahas multi label versus multi-class gitu versus binary classification. Ini simpelnya kayak gini ya. Kalau kita lihat misalkan X1, X2, X3 itu cuma ada binary antara segitiga atau kotak yes or no, rich or not gitu kan. Kalau multi-class ya dia targetnya cuma satu, cuman ada banyak pilihan bisa segitiga, kotak, sama bulat. Kalau multi-label ya satu instance atau satu row atau satu data itu bisa lebih dari satu kelas gitu kan. Oke, cukup kita langsung melompat ke papernya. Oke, jadi kita bisa mulai. Kalau review paper, saya nggak bilang saya jago, tapi saya akan coba give out apa yang saya pelajari dalam setahun terakhir. Pertama kita bisa mulai dari abstraknya kan. Kita lihat previous study mainly focus on learning text representation and modeling correlation. Jadi mereka paper-paper sebelumnya itu terlalu fokus sama text representation sama correlation labelnya gitu kan. Tetapi menurut paper ini, however, they neglect the rich knowledge from existing similar instance when predicting the label of specific text. Jadi, instead of correlation of the label, kenapa kita nggak fokus ke korelasi antar datanya gitu? Ya kan, to address this oversight, we propose a k-nearest neighbor mechanism which retrieve several neighbor instance and interpolate the model output with the label gitu. Jadi, goal mereka adalah menggunakan k-nearest neighbor untuk mencari data dasar teks yang similar gitu. Nah, kenapa saya suka paper Rachel? Karena biasa mereka cukup teknikal ya. Oke, kita udah paham mereka mau ngapain, kita lanjut lagi. Moreover, we design a multi-level contrastive learning which makes the model aware of the KNN classification process and improve the quality of retrieve neighbor during the inference. Jadi menurut mereka itu KNN-nya aja nggak cukup dan mereka butuh contrastive learning untuk nge-support KNN-nya supaya jadi lebih clear gitu. Bahasa abstraknya kayak gitu. Nah, extensive experiment show that our method can bring consistent and considerable. Oke, that's enough for the abstract. Kita udah tahu ya mau ngapain. Nah, kita lihat kayak contoh introduction-nya untuk lebih paham contoh masuk teksnya. Ini kan, sini ada table satu. Nah, dia bilang table satu itu, kita lihat table satu itu sebelum mana. Oke, di sini dia jelasin table satu kan. Nih, tuh. Utilizing this knowledge can assist to model predict accurately. For example, type list in table one list two papers from arXiv along with their textbook paper research on mutual information and they have almost the same label. Nah, dari sini semakin jelas bahwa mereka itu mau mengutilize atau memanfaatkan kesamaan teks daripada korelasi antar label gitu. Jadi untuk teks-teks yang sama, menurut mereka itu memungkinkan untuk membantu AI menginference atau memahami bahwa labelnya itu bakal lebih dekat gitu. Nah, to the end, for the first time, we solve MLTC by using the Kirchner abort mechanism, which can effectively utilize the knowledge from existing multi-level instance. Oke, nah kita udah paham. Sekarang kita lanjut ke figur. Nah, biasa untuk paper-paper yang kayak gini, mereka biasanya tuh nyediain model untuk terutama yang para engineer yang pahamnya modelnya visual learning kayak saya, yang lebih paham gambar. Ya, kita lihat nih gambarnya nih. Figure one, the overview of our proposed method. Dia punya training set, dia punya multi-level contrastive learning, dia punya model, punya data store, and prediction, final prediction, model prediction. Cara bacanya gimana? Kita lompat dulu. Nah, ini related work teman-teman bisa baca. Biasanya bagian yang kayak gini tuh membantu untuk understanding kayak sebelumnya paper lainnya tuh udah ngapain aja. Nah, terus kita lompat aja langsung ke propose method gitu kan. Oke,
jangan takut sama matematika kalau ngerjain AI karena ya that's the core gitu kan. Propose method, problem formulation. Let's day to be pair x e y e and e with n. E sama dengan satu to n gitu kan. Be the MLTC training set consisting of n instance. Jadi its xe is a text and ye is denoting 0, 1 to the L denotes that the corresponding multi-hot label where L is another total number of the label. Jadi artinya dia merumuskan masalah bahwa D itu bisa diibaratkan dengan XI adalah instansia, misalkan teksnya yang ini XI-nya, ya kan? Kemudian YI. YI itu dinotasikan dengan 01 dipangkatkan jumlah L, di mana L adalah jumlah label. Misalkan di dalam paper ini, di dalam label ini ada berapa nih? Mat ST, Mat IT, SATH, CSIT, CSAI gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang beda, ini ada CSLG 6. Berarti kan ada 6. Nah, di sini L-nya ada 6. Nah, maksudnya himpunan dari 01 di pangkat 6 berarti akan ada 6 kolom dan value-nya masing-masing bisa 0 atau 1 sesuai dengan dia match-nya berapa. Misalkan kalau kayak gini kan, berarti kan di sini kan harusnya ada CSLG tuh. CSLG-nya 0, ininya 1, 1, 1 gitu kan. Nah, terus ini yang sama yang ini bedanya ini eh, punya nggak punya CSLG, yang ini punya gitu kan, berarti kan ini 1, 1, 1, 1, yang ini 1, 1, 1, 1, 0 gitu. Jadi itu himpunan dengan i sama dengan 1 ya kan, berarti x ke i, x ke apa, kalimat ke pertama, data kedua, data ketiga sampai ke n gitu. Oke. Nah, di sini ada nearest neighbor-nya. Waktu saya baca paper ini sebenarnya lebih menarik kalau kita langsung lompat ke multi-label contrastive learning-nya dulu, karena nearest neighbor ini cukup umum ya. Kita coba ke multi-level contrastive learning-nya. MLTC, a model usually trained by supervised learning with binary cross entropy loss function. Jadi loss function itu ya loss function gitu kan. Nanti bisa dicari sendiri. Kita coba cari what is function. So mathematical optimization decision theory or function that map or even value with one or more variable onto a real number, some cost associated with the event. Okay. In the consequence, retrieved neighbor may not have similar label to test in and provide a little hypothesis to fill the script. We propose to train the model with a multi-label contrastive learning objective. Jadi menurut dia itu uh, binary cross entropy itu nggak bisa support can and retrieval process. Jadi harus ditambahin sama multi-label contrastive learning gitu kan. Lebih bagus kita. How to handle is the key utilizing MLTC. Considering the data mini batch of size B, we define a function to output all the order instance. Jadi perlu perlu diingat paper ini mencoba mencari similarity antara dua teks gitu kan. Jadi kalau bisa bayangin bubble sort ya sebenarnya kira-kira kurang lebih kayak gitu kan. Nih, for a specific instance of EGI where K adalah item dari mini batch tersebut dengan K tidak sama dengan I ya, basically kayak bubble short gitu ya. Kalau bubble short kita compare kan 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 4 gitu kan. Nah, the contrastive learning for each pair untuk kalimat ke I dan kalimat ke J itu bisa dinotasikan seperti ini gitu kan. Where D is an Euclidean distance and T is the contrastive learning temperature. Jadi sebenarnya AI itu just a bunch of mathematics, jadi jangan takut. Oke, that denotes the text representation. Text representationnya pakai apa? Mereka nggak jelasin. Just assume lah kita mereka pakai glove atau glove MB word to fact gitu kan. Oke, CIG denotes the label similarity between EJ, which is compute by the dot product of their label vector. Jadi nih CIG kan. The dynamic coefficient BIG is the normalization of BIG. Oke, jadi dia harus hitung dulu CIG-nya yang mana adalah labor similarity gitu kan. Jadi misalkan kayak kayak gini kan, ini 5, ini 6. Ini kan labor similarity-nya tinggi nih karena ini ada 6. Ini ada 5 yang match, ini 5 yang sama, ya kan? Kemudian
by the dot product of their label vector. The dynamic coefficient Bij is the normalized Cij. Nah, Bij ini dinormalize lagi, ya kan, dengan di mana Cij dibagi oleh sum of mini batch, ya, sum of mini batch tersebut secara average gitu. Jadi di normalize. Jadi untuk setiap pair itu di normalize dalam pairing tersebut. Misalkan dia bikin mini 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 batch size-nya 10 gitu kan. Ada 10 kalimat, berarti kan 1 banding 2, 1 banding sama 3, 1 banding sama 4, 1 banding sama 5, and so on and so on. Nah, terus dia di normalize kayak dari skornya itu, kalau normalization kan banyak jenis ya, min max. Nah, dia normalizationnya dengan formulanya seperti ini, di mana si IJ itu dibagi eh, sum dari batch tersebut, gitu kan. Nah, contrastive loss is a whole mini batch summation all over the instance L-con of per instance ij greater similarity will bring larger coefficient. Nah, ini maksudnya apa? Setelah dia dapatin betanya, dapatin normalize skornya gitu kan, untuk seberapa similar label tersebut, itu bakal dihitung nilai skor contrastive learningnya gitu, ya kan? For a pair of instance will bring larger. Jadi semakin gede si ig-nya, big-nya itu juga semakin gede, and thereby increasing the value of their loss term for Lig. Jadi makin dia close, makin gede juga skornya. Ini secara matematika pun kita bisa lihat kan, karena ini kan pembilang. Jadi kalau ini makin gede, dia makin dominan, makin mirip, tentu contrastive learning skornya makin dekat, gitu kan. As a result, their distance will be optimized closer. Meanwhile, if they have no shared labels, mereka nggak ada shared labels yang sama, then the value of Lij is also zero, will only appear on the denominator of the terms, gitu kan. Jadi semakin ini makin kecil, makin nol, nol dibagi berapapun, ya nol gitu kan. Consequently, their distance will have a negative gradient and be optimized too far, gitu kan. Denoting binary cross entropy as a LBC, the overall training loss of our method is loss function of the BCE plus the loss of the contrastive learning. The parameter Y control the trade-off between the losses. Jadi kalau mau disederhanakan, mereka tuh bikin mini batch sebanyak size B, ya kan. Lalu dicek pairingnya berapa skornya gitu. Kalimat-kalimatnya terus dibikin scoringnya. Terus scoringnya di-adjust lagi sama binary cross entropinya gitu kan. Dapatlah skornya gitu. Berapa, maksudnya seberapa dekat eh, label-label tersebut gitu. Oke. Nah, baru loncat ke nearest neighbor MLTC. To obtain the knowledge from existing instance during an inference, we propose a key nearest neighbor mechanism (MLTC), including two steps. First is constructing a data store of training instance and making the KNN prediction based on it. Data data store construction, give an instance from the training set XE, YE. Tadi udah tahu XE, YE itu apa. Jadi kalau kalian nulis paper, usahakan variabelnya konsisten ya. Jangan di atas ngomong XE itu datanya, terus di bawah XE itu jadi resultnya gitu kan. Dimana training set XE, YE adalah bagian dari himpunan D, yang mana D ini tadi ini. The text representation vector Hi is fxi, which can be generated by LMTC model. Jadi mereka punya function untuk nge-embed teks ini jadi sebuah vektor HI. Nah, kenapa vektor? Jadi komputer itu kan naturally nggak bisa memahami bahasa manusia ya. Jadi kita harus bikin jadi angka-angka yang mana bunch of vectors gitu kan. Mungkin kalian bisa visit Algonaci atau tanya Mas Didit untuk belajar lebih banyak. Apalagi dengan Mas Arya Gora. Oke. Then the multidimensional data store D can be constructed offline by a single forward pass of its training instance gitu kan. Jadi untuk setiap training instance mereka bikin di titik di mana eh, vector vector of data tersebut, vector of text tersebut memiliki label YI gitu kan. Ya sebenarnya ini sama aja, bedanya yang satu itu dalam bentuk teks, yang satu udah dalam bentuk representatif vektornya gitu. Friction, karena ini dia, ini yang menarik.
in the inference stage yang pas di bagian ini. Tapi kita eh, coba summarize dulu. Jadi mereka punya teks, ya kan? Terus dimasukin ke dalam multi-level contrastive learning untuk nge-adjust scoringnya, mana teks yang lebih dekat, mana teks yang lebih jauh gitu kan. Setelah itu di-put ke modelnya, dibikin F function tadi, kemudian ditaruh ke data store untuk dipakai oleh KNN prediction nanti, gitu. Eh, salah. Finish dulu. Okay, in the inference test, given an input text x of the model output of prediction vector y, the y of the model is bagian dari himpunan P, ya kan, di mana P adalah 01 dengan pangkat L dengan sesuai jumlah labelnya. The model also output the text representation fx, which is an utilized query to the data store D according to the Euclidean distance to obtain the k nearest neighbor. Ya kan, jadi dia pakai fungsi k nearest neighbor, di mana k nearest neighbor itu dijabarkan dengan formula sebagai berikut. Ternyata menjelaskan paper itu susah. Semoga saya bisa lebih baik lagi. The model output text representation which is the Oke, jadi YKNN ini kan pasti hasilnya ini, ya kan. Nah, KNN ini akan nge-fetch dari data store. AI denotes the weight of it intuitively. The closer a neighbor, for instance, the larger the weight it is. Jadi, kayak nearest neighbor, yang namanya juga nearest neighbor gitu kan, makin dia setelah ditransform jadi vektor, dia bakal ngecek dari data store-nya mana vektor yang lebih dekat sama teks yang dimasukkan gitu. Ya kan, the final prediction is calculated as the combination of the best model output. Mereka kan punya model nih, ya kan. Jadi setelah data store ini disimpan, jadi misalkan kayak teks A, B, C itu punya label 101 A, B, D 001. Nah, terus dikasih tuh prediction gitu kan. Ke nearest neighbor itu akan ngubah dulu representation-nya kan jadi representation word embedding, terus dipredik, dicek di data store-nya mana yang lebih ada nggak teks yang mirip sama yang ada di database-nya gitu. Jadi dia bakal kayak ngecari dari database-nya ada nggak yang mirip gitu. Kalau misalkan ada yang mirip, dia bakal keluar misalkan kayak kita kasihnya A, B, E gitu kan. Nah, kurang oke deh. Bentar apa ya misalnya kayak oh D, jangan DBI deh. Misalkan yang beda beda banget berarti X X C gitu kan. X X C ini kan lebih close sama ini gitu kan. Jadi menurut KNN prediction dia harusnya 101 gitu. Karena miripnya dia punya teks yang sama itu C-nya gitu kan. Nah, terus kemudian prediction can be made. Nah, setelah itu dia juga pakai model yang udah di train yaitu contrastive learning-nya gitu kan. Jadi contrastive learning-nya itu juga bakal eh, model contrastive learning yang udah di train itu juga bakal melakukan inference. Jadi mereka punya dua machine inference gitu loh. Satu itu kayak nearest neighbor yang ngambil dari data store construction-nya, sementara Y modelnya ya model gitu. Mereka nge-inference langsung gitu dari apa yang udah dipelajari. Sekilas sebenarnya modelnya apa yang dimasukkan di apa yang terjadi di modelnya itu kan dimasukin ya. Jadi sebenarnya juga nggak terlalu beda sih. Udah di The final prediction is calculated as the combination base of the model output and the KNN prediction. Dinotisasikan dengan hasil output adalah hasil output dari KNN ditambah satu minus lambda dari hasil model, di mana lambda is the proportion of the parameter. Jadi ini bisa di-adjust kayak mau ngikut mana yang lebih tuh, misalkan 50% diambil dari KNN, 50% ambil dari output model gitu. Jadi ada weight-nya gitulah. Oke, untuk evaluation metric, nih contohnya mereka pakai ada Bayesian N, LTGN, BERT gitu kan, dan
come to conclusion mereka, kalau di conclusion mereka, eh mana tadi? Oh ini harusnya nih, benar nih. Oke, micro F1 for the ablation test KNN and CL denotes the key number mechanism and contrast learning objective respectively. Kita lihat kayak ini jenis datasetnya ya. Tadi lupa bilang kayak datasetnya ada apa aja nih. Ini kayak APD, I, and L denote the number of instance and label gitu kan. Jadi ada 55.840 row, ya labelnya ada 54, dan LNW donate the average. Jadi rata-rata satu instance, satu row itu punya sekitar 2 sampai 2,4 label gitu kan. Berarti 2 sampai 3 label lah per satu instance. Dan satu instance atau satu row itu punya sekitar 163 kata. Cukup menarik. Yang ini lebih gede, 804.000 dengan 103 label. 103 label ini jangan kira banyak ya. Jadi found out somehow setelah saya baca paper ini, saya baru found out ada yang namanya extreme multi-label classification. Di mana ya mungkin lain kali kita akan coba review ini ya. Extreme multi-label classification. Di mana itu adalah lanjutan dari multi-label classification. Oke. Nah, ternyata ya, kita ambil contoh yang BERT deh. BERT dengan menggunakan KNN untuk teks ini itu mendapatkan skor sekitar 74%. Dan kalau contrastive learningnya doang itu sekitar 73%. Tapi kalau di combine itu bisa improve 75%. Kenapa bisa demikian? Kalau kenapa bisa demikian? Biasanya mereka tulis di conclusionnya gitu kan. In this paper we propose a key nearest neighbor extensive. Wait. Oh ya ini ya. Sorry. Yang ini kayaknya. To further analyze the impact of contrastive learning objective for instance, we count the average proportion of syllabus after the training with the model syllabus which further prove that CL does improve the quality of retrieve neighbor gitu kan. Jadi menurut mereka, ya sesuai fakta, contrastive learningnya itu improve KNN. Dan di conclusionnya, mereka mengklaim bahwa we propose a key nearest neighbor along with multi-level contrastive learning objective. Extensive experiment verify the effectiveness and for future work we will explore how to improve the performance of MLTC model directly with contrastive learning. Jadi mereka itu bilang kayak eh, ternyata kalau di combine tuh bagus gitu loh. Tapi kalau contrastive learningnya doang malah ngedrop nih performance-nya akan turun. Dan mereka pikir kayak gimana cara improve contrastive learningnya di masa yang akan datang tanpa memanfaatkan KNN-nya lagi gitu. Terus ini tadi kayaknya kalau nggak salah ada lihat PD without method without dynamic coefficient B. Oh wait, I think they meant what is dynamic coefficient? Ini adalah equation 23 dynamic coefficient beta. Hmm? Dynamic. Oh wait, iya aku lupa jelasin di sini. We design a dynamic coefficient based on a label similarity. Oh ya ini yang normalize-nya tadi guys. Jadi ada dua cara. Bisa aja CIG ini langsung dipakai langsung di sini. Atau skornya itu mau dinormalize dulu. Kalau di dynamic coefficient kan berarti kan dia dinormalize ya. Berubah-berubah sesuai jumlah batch-nya gitu kan. Sesuai mini batch dia keberapa gitu. So ya dan menurut mereka dengan menggunakan mana tadi? Ya dengan memanfaatkan dynamic coefficient beta yang normalize-nya itu bisa mengimprove skornya ya. Seharusnya itu secara logis bagus sih karena kan dia berarti continuously adapt dan update sesuai jumlah batch-nya ya. So oke, ini adalah review paper pertama saya yang dipublish di video. Semoga membantu dan jika ada kesalahan I'm free and open for discussion karena saya juga masih belajar. Terima kasih udah willing nonton ini sampai akhir. Kayak nggak ngerti kenapa 24 menit, but saya akan coba buat ini jadi lebih pendek. Thank you.